Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bersama dengan nikmat iman Islam, dan juga salawat serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang telah mengajarkan Islam sehingga alam semesta ini bisa mendapatkan rahmat. Sahabat-sahabat sekalian, pada sesi kali ini saya berdiskusi dengan dua orang penginjil ya, bernama Rian dan juga Victor. Alhamdulillah saya rasa materi yang saya sampaikan itu insya Allah akan menjadi edukasi bagi mereka ketika mereka itu menggunakan akal sehat untuk menelaah apa yang saya sampaikan. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi saya pribadi, dan juga kepada generasi Islam kelak. Saya kira seperti itu sahabat. Sebagai pengantar, kembali saya ingin mengingatkan bahwa saya pribadi mohon dengan sangat kepada sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada untuk menyalurkan pembayaran zakatnya melalui Yayasan Mu'alaf Center ya, Makassar, di mana hal ini sangat bermanfaat bagi gerakan-gerakan dakwah kami di lapangan, karena dakwah tanpa ada kerja nyata itu juga adalah merupakan sesuatu yang ada titik lemah di dalamnya. Tetapi ketika dakwah itu dibarengi dengan perbuatan atau aplikasi atau implementasi daripada dakwah itu sendiri, maka saya rasa penyampaian tentang Islam kepada siapapun itu akan menjadi maksimal. Nah, untuk itulah kemudian sekali lagi saya mengharap dengan sangat agar pembayaran atau penyaluran zakatnya itu bisa melalui yayasan yang kami bina sebagai salah satu wadah untuk memanfaatkan rezeki ya, memperdayakan zakat umat Islam itu sendiri. Ya, kiranya semua apa yang sahabat lakukan terhadap saya pribadi, terhadap yayasan, terhadap konten channel yang kita dukung selama itu bisa mendapat pahala amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mohon maaf ketika selama ini ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kehilafan yang saya lakukan, baik itu perilaku lisan saya ya, candaan-candaan saya yang berlebihan. Saya mohon maaf yang paling dalam, kiranya Allah juga mengampuni segala kehilafan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Jelas, itu pribadi yang berbeda. Nah, kalau ada pendeta yang mengatakan itu sama, pendekatan untuk memberitakan Injil itu berbeda-beda tiap-tiap orang. Gitu. Ada yang memang menyamakan Yesus dengan Isa supaya pendekatannya lebih mudah. Tetapi kalau saya secara tegas mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Kamu tanya saja kawan-kawan saya dalam ini. Pasti banyak yang mengatakan berbeda. Ada juga yang mengatakan sama. Supaya apa? Supaya pendekatannya untuk mengabarkan Injil itu mungkin lebih mudah kepada kalian yang mungkin IQ-nya lebih jongkok, lebih lambat gitu kan. Tapi kalau saya nggak mau, memang kalian lebih lambat ya nggak apa-apa, IQ-nya jongkok ya jongkok aja gitu kan. Tapi saya tegas, Yesus dengan Isa itu berbeda. Kalau di dalam ajaran agama Islam yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang lahir tanpa ayah, yang memiliki beban amanah dari Allah untuk mengajarkan Injil kepada Bani Israel saja. Inti ajarannya adalah La ilaha illallah Isa Rasulullah. Nah, kalau yang Anda maksud Yesus, coba dia berada di mana dan apa inti ajarannya? Lalu inti ajarannya itu ditujukan kepada siapa? Layaknya saya menunjukkan dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan
di dalam surah Ali Imran ayat 117. Ya, dikatakan ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya. Ani ubudullah rabbi wa rabbukum. Wa kuntu alaihim syahida. Nah, itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada kita, Yesus itu di mana? Maksudnya, dia mengajar di mana dan apa inti ajarannya? Ketika dia mengatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Apa inti ajaran Yesus di situ? Coba Anda tunjukkan kepada kita di sini. Di mana catatan sejarah Isa Al-Masih yang lahir di bawah kurma itu mengajar bangsa Israel, mengajar Injil? Di mana catatan sejarah? Anda Zulkifli goblok lu, Anda nggak ketulungan. Nama itu tidak dikenal di Israel dimanapun. Yang lahir di bawah pohon kurma, yang bapaknya Imron, saudaranya Harun. Maryam itu di mana dalam sejarah dunia? Kamu gobloknya nggak ketulungan. Sok pintar. Jul, kau sesat, Jul. Oke, Anda mengatakan saya goblok. Artinya ketika Anda mengatakan saya goblok, Anda cerdas, kan gitu. Nah, saya ingin membuktikan kecerdasan Anda. Di dalam sejarah Bani Israel, siapa di antara orang yang ada pada masa itu yang melahirkan sosok Tuhan? Lalu kemudian namanya adalah Yesus. Karena setahu saya, ya, yang Anda katakan goblok ini, Bani Israel tidak memiliki seorang nabi yang bernama Yesus. Ya. Yang saya tahu, Yeshua Hamasya atau Yeshua bin Nun. Nah, yang Anda maksud Yesus itu yang mana? Dan tunjukkan silsilah kenabian yang ada pada Bani Israel, di mana rentetan nabi itu ada yang bernama Yesus. Silakan. Memang Anda goblok, Jul. Anda bilang Bani Israel yang mana? Bani Israel itu terbagi macam-macam. Ada Bani Israel Samaria, kitabnya berbeda. Ada Bani Israel Yerusalem, kitabnya berbeda. Ada Bani Israel Kristen, kitabnya berbeda. Goblok kamu dipelihara, kamu nggak ngerti apa-apa. Makanya saya kalau kamu debat memalukan, menjijikkan, kamu tidak mengerti apa-apa. Jul, lawan saya lagi kamu. Kamu tidak tahu sejarah Israel. Paham? Iya, karena saya tidak tahu, makanya saya bertanya sama sampean. Sekarang coba Anda tunjukkan, di kitab mana milik Bani Israel ada nabi bernama Yesus. Silakan. Apa yang Anda ngomong aja, Anda pelopotan. Apa yang berasumsi? Tuhan orang Kristen itu jelas Yesus Kristus. Tuhan orang Kristen yang punya Alkitab itu, Tuhannya Yesus Kristus. Anda itu yang kelewatan. Berbeda. Anda kan mengadu-ngadu orang yang nggak jelas. Anda sudah goblok, nggak tahu apa-apa, ngomong sama saya. Ya, itu kitab saya lebih paham daripada Anda. Ngerti Anda? Coba Anda tunjukkan ke kita di sini, karena kami di sini Anda katakan sebagai orang yang goblok. Coba tunjukkan di kitab mana milik Bani Israel ada sosok Tuhan bernama Yesus. Atau jangan Tuhan deh, nabi aja, nabi. Ada sosok nabi bernama Yesus di dalam kitabnya Bani Israel. Silakan. Saya bilang Anda benar-benar goblok. Alkitab itu milik orang Kristen, Yahudi Kristen. Anda tanya, ada Yahudi orang lain tuh, Yahudi Yerusalem atau Yahudi Samaria, jangan tanya saya. Goblok Anda, Jul. Saya bilang Anda hanya bertanya ke Kristenan dalam Alkitab. Karena di Kristen itu ada Yahudinya. Paham Anda? Di Yahudi Yerusalem pun ada, di Yahudi Samaria pun ada. Makanya Anda goblok, Anda nanya Yahudi yang mana? Anda tanya Yahudi Yerusalem, ya berbeda lah. Coba Anda tanya Yahudi Samaria, ya berbeda lagi. Goblok Anda tuh kalau Anda tanya ke Kristenan. Satu, Alkitab sama semuanya, Tuhan mereka Yesus Kristus.
Paham Anda, bodohnya jangan lu bawa-bawa sama kayak saya ya. Dengan kata lain, Anda mengakui Andalah yang goblok kan gitu. Ya, kalau orang cerdas itu ngapain Anda melemparkan pertanyaan ini? Jawabannya harus dijawab oleh orang Yahudi. Anda kan yang menjadi Kristen dan mendudukkan sosok manusia bernama Yesus menjadi Tuhan. Maka ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu, Andalah yang punya kewajiban untuk menjawabnya. Karena Yahudi, Yudaism khususnya, sampai hari ini itu tidak mengenal siapa itu Yesus. Ya. Tapi kalau Anda ngotot, apalagi mengatakan kami ini goblok, nah sekarang buktikan bahwa Anda itu cerdas. Di kitab mana di dalam ajaran Bani Israel ada sosok Tuhan bernama Yesus? Di kitabnya mereka itu di kitab mana? Coba, supaya Anda tidak dipermalukan di sini, ya, Anda harus membentengi iman Anda dengan kebenaran, fakta, dalil. Karena itulah saya minta, buktikan. Kalau Yesus dan Isa itu berbeda, lalu kemudian Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah orang yang sosok Tuhan yang datang kepada Bani Israel, tunjuk dalil. Di mana di dalam kitabnya Bani Israel ada Tuhan bernama Yesus. Silakan. Itu Alkitab saya, itu keyakinan saya. Anda tidak berhak menilai apa-apa di situ karena Anda tidak mengimani Alkitab itu. Jadi otak Anda itu kendor. Di otak Anda yang ada hanya Alkitab itu sudah dipalsukan. Jangan baca-baca Alkitab ya. Jangan baca Alkitab saya dan jangan terjemahkan orang-orang bodoh. Tolol, kamu tidak mengerti, tidak kamu imani, tidak kamu yakini, kamu baca-baca, kan bego itu namanya. Ya Jamalia ya. Jangan kamu ngajar-ngajarin saya tentang kitab saya. Nah, karena itu adalah kitab Anda dan ada perintah di dalamnya untuk memberitakannya ke seluruh dunia, ke seluruh makhluk, maka sekaranglah saatnya Anda mengajarkan apa isi di dalam kitab Anda itu. Anda mengatakan kami nggak tahu. Ya, Anda lah yang tahu. Karena Anda lah yang tahu, maka Anda harus menjadi narasumber. Anda harus siap ditanyai, karena Anda lebih tahu daripada kami. Nah, maka muncul pertanyaan, di kitab mana milik Bani Israel yang ada Tuhan bernama Yesus? Ini yang harus Anda jawab. Ya, jawab ini dulu. Ya, sebelum Anda itu saya kandangkan lagi seperti biasa. Monggo. Iya benar lah. Karena otak Anda tuh nggak jelas, Jul. Anda tanya Yahudi yang mana? Saya bilang Yahudi itu ada macam-macam. Ada Yahudi Kristen, ada Yahudi Samaria, ada Yahudi Yerusalem. Itu berbeda-beda, Jul. Otak Anda tuh kendor. Kalau Anda tanya ke Kristenan, tanyalah di Alkitab. Kalau Anda tanya Yahudi Yerusalem, tanyalah di Talmud mereka. Anda sama Taurat mereka. Anda tanya di Yahudi Samaria, tanya di Taurat mereka. Taurat mereka aja berbeda kok, yang dua ini. Lu nggak tahu sejarah. Saya tidak tanya macam-macam Yahudi. Saya tanya di kitab milik Bani Israel mana yang tertulis bahwa Tuhan mereka bernama Yesus. Ayo. Anda mengatakan Yahudi Kristen. Ya, itu kan asumsi Anda. Yang Anda maksud Yahudi Kristen itu adalah para penyamar-penyamar alias serigala. Nah, supaya kita tidak menjadi diskusi yang hanya sifatnya buang-buang waktu saja, tunjuk di dalam kitabnya Bani Israel di mana Tuhan mereka bernama Yesus. Nah, kalau saya sudah mengatakan kitabnya Bani Israel, berarti bukan perjanjian baru milik orang Yunani itu. Saya minta di dalam kitabnya Bani Israel. Mana di ayat berapa, surah apa, di mana Tuhan mereka bernama Yesus. Silakan. Saya itu santun, kalau orang itu santun.
Kalau orang itu kurang ajar, saya kurang ajar juga. Saya bukan pendeta, jadi saya biasa melakukan hal-hal yang begini. Jadi ajaran kasihi musuhmu itu tidak berlaku bagi Anda. Hebat kali lah. Saya tanya Anda dari tadi, Israel yang Yahudi mana yang Anda tanya? Ini terakhir saya jawab sama Anda. Anda ada 3 Yahudi. Yahudi Kristen, Yahudi Yerusalem, sama Yahudi Samaria. Kitab yang 3 ini berbeda-beda. Anda bertanya Yahudi yang mana? Zulkifli Abbas. Itu. Coba Anda tanya Yahudi yang mana? Oh, kok justru Anda tanya Yahudi mana? Saya tanya, di kitab mana milik Bani Israel yang menuliskan nama Tuhannya bernama Yesus? Coba, di kitab mana milik Bani Israel? Ngerti nggak? Milik Bani Israel. Kalau milik Bani Israel berarti berbicara mengenai kitab Tanak. Nah, di kitab Tanak mana yang tertulis nama Tuhannya bernama Yesus? Supaya Anda sadar gitu loh. Tuhan baru yang Anda punya itu bukan siapa-siapa bagi Bani Israel. Ngerti? Sekarang saya tunggu. Anda kan merasa pintar. Nah, buktikan bahwa di dalam kitabnya Bani Israel itu Tuhan bernama Yesus. Silakan. Loh, itu jelas ayatnya di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu jelas, Allah Arab nggak pernah berkata seperti itu. Ya, berbeda, Tuhan kita itu berbeda. Oke, kalau Anda mengambil kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan Anda. Sekarang saya tanya supaya bantu saudara Victor. Di mana di perjanjian lama ada Tuhan bernama Yesus? Silakan. Begini Jamal ya, Tuhan kami itu Tuhan Maha Kuasa. Kalau malaikat saja bisa jadi manusia, kenapa Tuhan enggak? Nah, kalau menjadi manusia kalian sebut hina, bagaimana lagi jika dia menjadi batu yang kalian kelilingi, lalu berkata, labaik Allahumma labaik, la syarikallah kalau baik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalian anggap Allah itu adalah batu, itu lebih hina. Oke, ada 2 yang harus kamu pertanggungjawabkan. Di mana di dalam Al-Quran atau hadits bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi batu. Yang kedua, di mana di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, kitabnya Bani Israel, ya, meski hanya terjemahan, yang mengatakan bahwa Yod-Heh-Vav-He itu menjadi manusia. Silakan. Begini Zulkifli, kalau kamu tidak paham makna nubuatan itu, pertanyaanmu itu nggak ada guna. Kalau jelas-jelas dibuat di situ nama Yesus, itu bukan nubuatan lagi namanya. Ya? Ya sudah, kamu tunjukkan aja di mana ada nubuatannya. Tuhannya Bani Israel akan inkarnasi menjadi manusia. Silakan. Iya, makanya saya katakan Bapak, Tuhan kita itu berbeda. Nah, kalau Tuhan kita berbeda, pertanyaan saya, Tuhan siapa yang Anda sembah? Lalu cerita-cerita yang dalam Al-Quran itu cerita apa? Cerita fiktif kah? Yang mengutip tokoh-tokoh seperti Ibrahim, Yahya, Nabi Isa itu cerita siapa? Kalau bukan dari Alkitab. Tetapi Tuhannya berbeda. Itu yang harus Bapak pertanyakan. Tuhan kita memang berbeda. Jarak antara pengajaran Nabi Musa ke ajaran Paulus itu kurang lebih 2000 tahun. Nah, kitab Anda justru mencomot perjanjian lama ya, dalam bentuk terjemahan dari kitab Tanak Bani Israel untuk mendudukkan Tuhan Anda yang adalah Dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia, yang Anda katakan dengan panggilan Yesus, supaya mendudukkan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He yang adalah Tuhannya Bani Israel, sementara ajaran yang ada di dalam perjanjian baru milik Anda itu adalah saduran dari pengajaran pagan milik Yunani Romawi.
Tuhan kita memang jelas berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama miliknya Bani Israel, yang dalam arti kata kitab Tanak ya, ada diajarkan tentang akan datangnya Tuhan Yod-Heh-Vav-He dalam rupa manusia, di mana itu tertuang. Dan kalau Anda menemukan ada kesalahan di dalam Al-Quran, coba Anda tunjukkan kesalahan itu yang mana. Baru kita lakukan analisa secara kritis terhadap apa yang Anda katakan itu salah. Nah, sekarang yang terpenting Anda sampaikan di sini adalah tentang ajaran para nabi-nabi bagi Bani Israel yang mengajarkan bahwa Tuhan mereka akan datang dalam rupa manusia. Silakan. Zulkifli and Abbas and Dodong and Tolol, karena dia kan belum memperkenalkan dirinya, dia belum datang ke dunia, orang belum tahu nama dia itu Yesus Kristus. Ya, dia masih memakai gelar YHWH, nah, atau Hamasea, atau panggil sebutannya Elohim atau Adonai. Setelah dia datang memperkenalkan dirinya, datang sebagai firman itu, dia memproklamirkan dirinya dengan bernama Yesus. Anda paham? Pakai otak bicara sama saya, Jul. Makanya saya akan bilang, kamu itu bego dan tolol, Jul. Pertanyaan kamu pertanyaan bego dan tolol. Kamu sudah tahu tapi kamu bertanya. Itu namanya dodong. Iya, itu asumsi kamu, asumsi gereja, asumsi Kristen, asumsi penganut ajaran pagan penyembah manusia. Yang saya minta itu kitabnya Bani Israel yang menerangkan bahwa dia akan datang nuzul menjadi manusia. Yod-Heh-Vav-He itu adalah anak Maria. Mana dalilnya dalam kitabnya Bani Israel? Yang pasti menerangkan tentang dirinya itu adalah kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya orang Kristen. Ngerti? Jadi kalau Anda mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus itu sendiri, mana dalilnya? Kita butuh dalil sebagai orang yang mau belajar, bukan asumsi mimbar gereja. Silakan. Wow, banyak nubuatan-nubuatan itu di Perjanjian Lama. Kamu lihat di Kejadian, di Mika, di Yesaya, Mesia akan menjadi keturunan Isa, akan menjadi keturunan Yakub, tapi nggak pernah disebut akan menjadi keturunan Ismail. Kasihan sekali Anda. Iya, tunjukkan dalilnya kalau Tuhan itu akan menjadi keturunan manusia di dalam kitabnya Bani Israel. Tunjuk aja. Ya, santai, relax. Tunjuk dalil bahwa Yod-Heh-Vav-He akan inkarnasi membentuk diri menjadi manusia. Di mana itu dituliskan? Silakan. Nggak butuh asumsi di sini, Jul. Kamu nggak usah asumsi. Kalau kamu bilang kami mencomot Perjanjian Lama, Quranmu mencomot Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lebih hina lagi. Karena mengutip cerita Musa, Ibrahim, dan Nabi Isa. Isa ada di Perjanjian Baru. Lebih hina lagi kalian, biar tahu kamu. Oke, kalau itu yang kamu katakan, silakan aja dengan bahasamu sendiri. Nah, sekarang saya hanya ingin Anda menjelaskan ke kita di mana di dalam di dalam kitabnya Bani Israel yang mengajarkan bahwa Yod-Heh-Vav-He itu akan dilahirkan oleh manusia dan akan menjadi manusia. Di mana di dalam kitabnya Bani Israel ada tertuang dalil seperti itu? Silakan. Baca aja kitab Israel yang kamu suka. Jangan baca kitab Israel orang Kristen ya. Jul, kamu bicara ke Kristenan tapi bicara sama Yahudi. Ya sama Yahudi aja kamu bicara, Jul. Maka bilang bicara sama kamu itu bikin emosi. Apa yang kamu tanya nggak sesuai dengan kamu berdiskusi tentang kekristenan. Kamu tamanya Yahudi, ya berbeda. Saya kasih tahu Yahudi yang 3. Anda nggak paham. Itu membuat saya jadi jengkel sama kamu, Jul. Kamu nggak pintar-pintar, nggak cerdas-cerdas. Tanya Alkitab ya di Alkitab. Tanya Yahudi ya di Yahudi. Yahudi Yerusalem, Yahudi Samaria itu berbeda.
Berhak kodasnya ya berbeda kok. Nggak ada kitab Israel orang Kristen, nggak ada. Jangan asumsi micin Anda. Sekarang saya tanya, apakah ada di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Yod-Heh-Vav-He itu bernama Yesus? Silakan. Kamu lihat di Mika 5 ayat 2, Mesia akan dilahirkan di Bethlehem. Di Yesaya 7 ayat 14, Mesia akan dilahirkan dari seorang darah, seorang perempuan perawan. Itu jelas, ya. Saya belum pernah menemukan ada penyembah manusia yang kalau ditanya itu betul-betul paham pertanyaan. Dan juga belum pernah menemukan penyembah manusia yang ketika menjawab itu kena terhadap pertanyaan. Jadi, mohon maaf kata, saya harus mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian itu yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Yesus itu sendiri. Kalau Anda mengatakan Mika 5 ayat 2, di situ tidak ada dikatakan bahwa Tuhan akan datang membentuk diri menjadi manusia. Tidak ada. We'ata Bethlehem, Efrata Sair, kemudian dikatakan Liyo. Ya. Di sini dia menggunakan huruf lam, lamet dan juga het. Jelas di situ BLP Yehuda Mimmaka. Ya. Ketika dikatakan Mimmaka, yang merujuk kepada dia seorang laki-laki, Li Yeselio, lalu dikatakan Mawasel Bayisrael Omau Sauta Mikedem Miwe Aulam. Ini tidak ada pernyataan-pernyataan di dalam dalil ini yang mengatakan Tuhannya Bani Israel akan datang dalam bentuk manusia. Yang ada adalah Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Memang Tuhan itu diurapi, memang Tuhan itu manusia. Dari mana ke mana Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Jadi mohon maaf kata ya, Anda pandai mengupas melantunkan kata per kata, membentuk kalimat. Karena kecintaan Anda terhadap Yesus, oknum yang bernama Yesus. Tapi sayang sekali, cinta itu tidak lengkap, tidak cukup untuk menjabarkan kebenaran. Karena dibutuhkan akal. Sayang sekali Anda tidak menggunakan akal di dalam beriman. Yang Anda gunakan hanya hati. Sehingga manusia pun Anda anggap sebagai Tuhan. Kan calaka kalau begitu. Calaka. Yesus itu juru selamat. Juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan Tuhan itu sendiri. Begitu. Memang tong kosong lah ya kan. Anda itu mengimani Yesus karena hati, bukan karena akal sehat. Satu, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah juru selamat, ya jadikan dia sebagai juru selamat, jangan Anda jadikan dia sebagai Tuhan. Ya. Ikuti ajarannya. Kalau dia adalah juru selamatmu, ikuti perintahnya. Kalau dia adalah juru selamatmu, contohi pekerjaannya. Jangan kau menuhankan dia. Karena Yesus itu sebagai juru selamat, dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Itu kalau Anda mengakui juru selamat Yesus itu. Dan Yesus mengakui dirinya hanya untuk Bani Israel. Jadi Anda jangan membabi buta. Itu yang pertama. Kedua, kalau Yesus itu juru selamat, memang betul. Tapi Yesus itu sebagai juru selamat bukan berarti dia yang memberi keselamatan itu. Dia hanya menunjukkan jalan. Sama seperti juru parkir. Bukan dia yang parkir itu. Dia yang menunjukkan orang seperti apa harus parkir baik. Sama dengan juru kemudi. Bukan dia kemudi itu. Tetapi dia yang mengarahkan pesawatnya atau kapalnya untuk mengarah kepada jalan yang benar. Ya, jadi Anda harus banyak belajar gitu loh. Musa juga adalah juru selamat bagi Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, menyelamatkan Bani Israel dari keingkaran Israel terhadap Allah. Itu yang perlu kamu tahu, makanya perlu banyak belajar. Saya pikir Anda itu cerdas, ternyata sama juga dengan yang lain, double kosong, gitu loh. Jadi kalau Yesus itu adalah juru selamat, ikuti ajarannya.
Jangan malah kau ikuti ajaran orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya Bani Israel. Itu namanya bahlul. Ya, Anda menganggap dia juru selamat, tapi Anda menuhankan dia. Nah, kelak nanti Anda akan diusir. Kan Anda tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan. Dia mengatakan dalam Yohanes 14, dalam Yohanes 10, ya, murid-muridku jika mengasihi aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan perintahku. Nah, kamu menyembah dia, itu perintah siapa? Ya, sekali lagi saya mau katakan, supaya Anda tidak disebut bahlul, Anda harus belajar dengan baik. Oke? Justru saya memiliki akal, maka saya memilih Yesus. Kalau saya tidak punya akal, saya menyembah batu, memiliki kiblat, mengelilingi batu, mengatakan la baik Allahumma la baik, la syarik Allah kalau baik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Itu tidak punya akal. Yang tidak punya akal itu tidak kenal Tuhannya siapa. Nabinya juga tidak tahu kemana, bahkan ayahnya saja ke neraka, nasib dia dan umatnya saja tidak tahu. Tapi kamu tetap mengikutinya. Itu kamu tidak punya akal. Ya? Mesias itu juru selamat. Juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesus saja yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa membuat orang buta berjalan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kami tidak Tuhan kan, apalagi batu. Ya, tapi ya terserahlah ya. Saya tidak bisa memaksakan akal Anda yang hanya secuil ya, sengongoh saya untuk memahami itu. Saya hanya ingin mengatakan kepadamu, kitabnya Bani Israel di dalam Yosua 24 ayat 27 pun mengatakan ya, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Ya, tapi pasti pemahamanmu tidak sampai ke sana. Saya hanya ingin mengatakan, para nabi itu memiliki kiblat. Seluruh nabi-nabi memiliki bait. Seluruh nabi-nabi itu memiliki Betel. Betel itu adalah bait Allah atau bait Allah. Ya, tapi Kristen kan memang tidak punya itu. Karena Kristen itu adalah ajaran dari seberang yang kemudian mencuri kitabnya Bani Israel. Sekarang saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda itu pengikut Yesus, maka sudah pasti Anda itu bersunat. Pak, sudah pasti Anda itu menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Kedatangan Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Kedatangan Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Kedatangan Yesus tidak mengajarkan dirinya untuk disembah. Kedatangan Yesus tidak mengajarkan kepada non-Yahudi. Kedatangan Yesus khususnya tentang agamanya Yesus, ajarannya Yesus hanya bertumpu pada konsentrasinya dia terhadap pengajaran kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen ini siapa? Penumpang gelap. Jadi ketika Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus, apa yang dari Yesus yang Anda lakukan saat sekarang? Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah mencontohkan. Anda makan babi, Yesus tidak pernah mencontohkan. Ya toh? Anda tidak melakukan sabat, Yesus tidak pernah mencontohkan. Yesus menyembah hanya kepada Allah, Anda tidak pernah mencontohi. Jadi apa yang Anda katakan Anda mengikuti Yesus? Yang Anda maksud mengikuti Yesus itu adalah Anda mengikuti pengajar-pengajar palsu yang kemudian membawa-bawa nama Yesus. Itu yang benar. Karena itulah saya mengatakan bahwa sampai hari ini saya belum pernah menemukan penyembah manusia yang menggunakan akal sehatnya. Menggunakan hati, menggunakan iman, iya. Ya, kalau menggunakan hati, menggunakan iman, tai kambing pun bisa kau makan karena kau cinta. Kau anggap itu adalah coklat. Ngerti? Nah, kamu harus balik lagi ke ayat Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gak ada juru selamat selain daripada Tuhan itu sendiri. Berarti apa? Berarti Yesus itu? Nah, itu jawabannya. Pintar, Jul. Kalau saya melihat Anda ini masih level
calon siswa sekolah minggu yang belum tahu apa-apa sama sekali ya. Kalau kemudian Anda mengatakan Yesaya 6 berapa tadi? Yesaya 43 ayat 11. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Sangat kasihan ya. Sangat kasihan. Kenapa saya katakan sangat kasihan? Karena ternyata Anda itu tidak memiliki ilmu sama sekali gitu loh. Anda mengambil ayat 11 dari Yesaya 43. Anda lupa bahwa di ayat 10-nya ya, Allah itu mengatakan kepada Yesaya, apa kata Allah? Anoki, anoki. Yot hefafe wa en mibba adai. Lalu dikatakan mawosya. Ngerti tidak apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, jadi kalau Anda mengatakan Yesaya 43, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada juru selamat selain aku. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Ya, kalau kemudian Yesus Anda mengatakan dia itu adalah juru selamat. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Betul. Karena Allah satu-satunya Tuhan dan dia adalah juru selamat, maka dia mengutus para utusannya. Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Karena itulah saya mengatakan, kamu harus kembali ke ayat sebelumnya. Ayat 10-nya, supaya Anda tahu, supaya Anda belajar bahwa tidak mudah untuk memahami kitab terjemahan itu tanpa kembali kepada tekstual proof-nya. Karena Allah sangat terang mengatakan ya, bahwa dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Yesaya 43 ayat 10 itu menerangkan seperti itu. Ya. Kalau di ayat 10-nya kan sudah jelas dikatakan, Atem edai, engkaulah yang menjadi saksi. Nom yot hefafe, akan ketuhanan, akan aku. We abdi aser bahareti, terus dikatakan lema'an tedau wa ta'aminu. Coba. Pernyataan-pernyataan seperti ini harusnya kamu paham. Ketika Tuhan mengatakan li, merujuk kepada dirinya, wa ta'aminu, tidak ada selain aku. Lalu kemudian ki ani, itu merujuk kepada dirinya. Lalu dikatakan hu, merujuk kepada Yesaya yang ada pada saat itu. Dikatakan lefanai lo nausar elwa aharai lo yihye atau yothefafe. Itu jelas. Berarti tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang dibentuk menjadi manusia, apalagi menjadi roh. Makanya belajar itu penting. Yesaya 43 ayat 10 jelas. Engkaulah saksi-saksiku. Atem edaina om yothefafe we abdi aser baharati. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan. Itu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Eloh. Tidak ada Allah. Tidak ada El yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan. Tidak ada Adonai yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk. 9 bulan pula tuh dibentuk menjadi manusia. Setelah menjadi manusia dibentuk lagi karakternya menjadi seorang nabi. Jadi otak itu kudu wajib dibawa kalau diskusi. Lalu Allah mengatakan di dalam dalil yang sangat terang ya, yang kalian harusnya pelajari karena sudah mengambil kitabnya orang secara tidak sah. Allah mengatakan dalam Yesaya 63 ayat 9, segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, bukan seorang duta, melainkan aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu pelajari supaya kamu itu tidak sesat dan menyesatkan. Kalau dikatakan oleh Allah bukan utusan yang menyelamatkan, tapi aku sendirilah, faktanya Yesus mengaku sebagai utusan. Di mana-mana Yesus mengaku utusan. Pada saat proses belajar mengajar kepada Bani Israel, dia katakan dirinya adalah utusan. Contoh, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan KW. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Tuhan KW. Menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar.
Dan penghakimanku itu adil. Bagus. Sebab apa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kasihan kali. Melainkan mengikuti kehendak Allah yang telah mengutus aku. Yesus yang kau tuhankan itu utusan. Sementara Allah mengatakan, bukan utusan, bukan duta yang menjadi penyelamat. Tapi kalau misalnya Sang Tuhan yang mengutus para nabi itu adalah satu-satunya juru selamat dalam Yesaya 43 ayat 11 yang kamu bacakan tadi. Betul. Dia adalah satu-satunya penyelamat. Karena dia satu-satunya penyelamat, maka dia membentuk utusan-utusannya untuk memberikan keselamatan itu kepada manusia. Anoki yotehefafe wa en mibba'adai wa musya. Ya, saya harap Anda belajar supaya Anda itu tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Jadi jelas ya, kalau orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir, jangan salahkan kalau orang Kristen itu menganggap Islam itu adalah teroris. Ya? Oke, Riz? Iya, nggak masalah. Mau Anda katakan Islam itu teroris, Islam itu rasis, Islam itu apapun lah yang terjelek yang ada di dalam benak kamu, monggo. Silahkan. Tapi ingat, julukan, slogan, predikat, stempel, apapun yang kau nobatkan kepada Islam, tidak bisa menutupi masa kelam yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku penganut ajaran kasih, membunuh, menjajah, merampok di negara ini sebelum merdeka. 300 tahun lebih. Silakan aja Anda mengatakan Islam teroris, please. Islam rasis, monggo. Islam egois, monggo, silakan aja. Itu hak Anda untuk mengatakan itu. Kami hanya tersenyum aja. Senyum dan mengelus dadamu, senyum dan mengelus-engelus pundakmu, sambil kami berkata, lawang yang sabar ya nak, meskipun mulutmu mengatakan kami ini teroris, lawang kamu hidup tentram di negara yang kami perjuangkan sampai merdeka, ya, sambil kami suapin kamu bubur, karena di mata kami Anda masih bayi, belum tahu apa-apa sama sekali. Ya jelas memang tidak ada Allah dibentuk. Karena apa? Karena Allah itu sendiri yang turun menjadi juru selamat itu. Kamu baca di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam hal itu bukan dibentuk, karena memang Allah itu sendiri, Allah yang berkata itu sendiri, yang turun ke dunia. Itu yang harus kamu pahami. Jadi jangan cuma pakai hati dan iman aja, sehingga kencing onta pun dianggap enak. Ya Jul, pakai otak, pakai akal untuk berpikir. Lukas bukan murid Yesus. Lukas tidak pernah duduk di hadapan Yesus menerima pengajaran. Sehingga Lukas 2 ayat 11 itu, Anda harus telan pil pahit. Itu bukan firman dari Yesus, bukan sabda dari Yesus. Dan itu adalah karangan Lukas semata berdasarkan atas penyelidikannya dia. Tapi materi itu agak berat karena ilmu Anda belum ada apa-apanya. Ketika Lukas 2 atau Lukas lah ya, asisten Paulus ya, pendiri Kristen ini, mengatakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Sebenarnya sih saya ingin ngakak, tapi nggak enak. Ya, pingin ngakak terseduh-seduh. Ketika Anda mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuhan dilahirkan oleh manusia. Otak. Otak itu kudu wajib dibawa kalau berdiskusi tentang lintas agama. Oke, saya ikuti irama Anda. Yang lahir itu katanya adalah Tuhan. Berarti yang datang pada abad pertama itu adalah Tuhan. Orang yang ingin selamat harus mengaku itu, bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, tetapi akan ditampar dan diinjak-injak oleh 2 Yohanes 2 ayat 1. Sorry, saya lupa. Ayat berapa ya? Ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7.
Apa yang ada di dalam kitab Anda yang berbunyi, yang apa bunyi daripada dalil 2 Yohanes 1 ayat 7 itu? Sebab banyak penyesat telah muncul darimu dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus yang lahir di kota Daud itu adalah datang sebagai manusia. Dan itu adalah penyesat. Kalau Anda mengatakan Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu adalah Tuhan, ternyata di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan Yesus itu datang sebagai, bukan sebagai manusia. Nah, kontradiksi. Yang satu mengatakan Yesus lahir, juru selamat Tuhan di kota Daud. Berarti yang datang lahir ini adalah Tuhan, katamu. Sehingga dia tidak dibentuk. Berarti yang lahir ini adalah Tuhan. Sementara 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan penyesat itu adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Nah, yang mana yang harus kamu ikutin? Yesus datang sebagai manusia atau Yesus datang sebagai Tuhan? Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, berarti dia dilahirkan. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, berarti kamu harus mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda adalah penyesat. Karena 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan penyesat itu adalah mereka yang datang dan mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu bukan datang sebagai manusia. Nah, kebalikan. Kalau Anda mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, berarti kena terhadap Yesaya 43 ayat 10. Berarti dia dibentuk menjadi manusia. Sementara Tuhan mengatakan, Allah mengatakan dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus adalah manusia, berarti dia adalah Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tapi Anda berdalil, oh tidak. Coba Lukas 2 ayat 11. Dia datang sebagai Tuhan. Berarti kamu ditampar sama 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, itulah celakanya kalau memiliki kitab bukan firman Tuhan, tapi karangan orang-orang yang dituliskan sebagai karya tulis dari hasil penyelidikan. Karena itulah saya mengatakan, kalau Anda mau menjadi murid saya, silakan save nomor saya. Anda boleh bincang-bincang dengan saya sekali-sekali di dalam Zoom. Oke, Saudara Rian, belajar lagi. Yang bodohnya itu kamu. Kamu sangat bodoh memahami kalimat. Kamu baca 2 Yohanes itu. Sebab banyak penyesat muncul dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang. Ada kata sebagai. Berarti sebelumnya dia apa? Telah datang sebagai manusia. Berarti sebelumnya apa? Itu yang kamu pikirkan. Aduh, gobloknya kebangetan ini. Kamu ustadz atau apa sih? Iya, Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai ayam. Ngerti saya? Dia datang bukan sebagai pohon enau, bukan sebagai pohon ara, tapi dia datang sebagai manusia. Saya juga datang ke muka bumi ini sebagai manusia. Apakah Anda ingin mengatakan berarti saya sebelumnya adalah Tuhan? Terlalu naif Anda dalam memikirkan konsep kecintaan Anda terhadap ajaran Paulus. Yesus itu datang sebagai manusia, emang. Tapi Lukas 2 ayat 11, dia datang sebagai Tuhan. Lahir sebagai Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Kontradiksi. Yesus telah datang juru selamat, lahir di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan yang lahir kan? Kalau Tuhan yang lahir, berarti bukan manusia. Lalu kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Yesus datang sebagai manusia. Lah memang, siapa bilang dia datang sebagai kelereng? Dia datang sebagai manusia. Ya. Jadi jangan kamu tuhankan, karena dia adalah manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, dia mempercontohkan apa? Menyembah kepada Tuhan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya, subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Jadi Yesus itu datang sebagai manusia. Jangan dituhankan. Zulkifli M. Abbas juga datang sebagai manusia. Jangan juga dituhankan. Ya, bahaya nanti kamu. Ya, kalau kamu menganggap bahwa yang datang itu sebagai manusia, berarti yang tadinya itu adalah Tuhan. Itulah saya katakan bahwa Anda cerdas. Bahlul Anda itu. Kelereng, gundu dong.
Udah mulai kesurupan tuh bang, dipenuhi roh kudus yang lumutan, otaknya dipenuhi itu roh iblis bertanduk 7 bermata 7 kali ya. Ya kan jelas di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan yang datang sebagai manusia. Terus kontradiksinya di mana? Terus kamu berpikir Tuhan itu tidak manusia gitu, tidak bisa jadi manusia, tapi jadi batu bisa. Itu menunjukkan ketidakmahakuasaan Allahmu. Allahmu yang kalian cuma datang memenuhi panggilannya itu harus ke Arab. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. La baik Allahumma la baik. La syarikallah la baik. Panggilan Allah itu adanya hanya di Arab. Berbeda dengan kami yang Tuhan kami itu omnipresent, di mana-mana ada. Tunjukkan dalil bahwa Tuhan lahir sebagai manusia. Tunjuk dalil. Karena di dalam Lukas 2 ayat 11 itu, yang lahir itu adalah Tuhan. Ya toh? Kemudian, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, dia datang sebagai manusia. Nah, yang mana yang benar? Datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Karena yang lahir di situ dalam kitab Anda dikatakan adalah Tuhan. Berarti yang dilahirkan oleh Maria adalah Tuhan. Dan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Ya, itu ajaran para nabi itu. Berarti, nah tapi kalau Anda ngotot karena kecintaan Anda terhadap pengajaran orang-orang yang menginginkan agar manusia menyembah manusia, tunjuk dalilnya di mana dikatakan bahwa Tuhan lahir, ya, kelak akan datang sebagai manusia. Atau ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan lahir sebagai manusia. Mana dalilnya? Silakan. Ya, dan saya pun mengelus dada lihat Anda yang mengatakan bahwasanya penjajahan selama 350 tahun itu atas nama agama. Kasihan sekali Anda. Itu panggung politik, kekuasaan, tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi kalau mereka yang membom gereja, itu jelas semuanya itu Islam. Dan mereka mengaku bahwa itu adalah perintah Allah. Kalau yang menjajah itu tidak pernah mengaku ini perintah dari Yesus. Nggak pernah. Itu memang panggung politik, panggung kekuasaan. Itu yang Anda tidak memakai akal. Makanya saya katakan, pakailah akal agar nalar berpikirmu lebih terbuka, Jul. Oh iya, memang. Bahkan orang Kristen itu, Kristen pun dia tidak mengakui itu sebagai agama. Aduh. Jadi kalau teroris teriak dengan mengatakan Allahu Akbar, apa yang kamu katakan kemudian? Oh, teroris itu adalah Islam. Ya kan? Padahal burung beo di rumah saya juga bisa bilang Allahu Akbar. Nah, kemudian penjajah-penjajah yang jelas nyata mengajarkan kekristenan, mendirikan gereja. Nih, dari kantor saya ini, saya duduk sekarang di kantor saya nih, jarak kurang lebih 40 meter, 50 meter dari sebelah saya ini ada gereja peninggalan Belanda. Coba. Nyata-nyata para penjajah ini meninggalkan rumah ibadat berupa gereja, Anda masih mau berdalih bahwa mereka bukan Kristen. Nyata-nyata mereka mengajarkan dengan memboncengi misionaris masuk ke negara ini, Anda mengatakan bukan Kristen. Ada gereja kok. Jejak digital sejarah nggak bisa dibohongin. Kalau mereka tidak mengatasnamakan agama, mungkin. Tetapi pada faktanya, ayo. Sementara orang mengebom itu, jadi teroris itu tidak mengajarkan agama. Tidak ada itu setelah membom dia mengajarkan Islam, tidak ada. Tapi penjajah,
Ya, setelah mereka merampok, menjajah, merampas, membunuh, memperkosa, membuat wanita menjadi janda jutaan, membuat jutaan anak menjadi yatim piatu. Mereka mengajarkan Kristen. Ya, jadi kudu wajib berotak kalau diskusi dengan saya. Ya, kudu wajib berotak karena saya akan gali semua sampai ke akar-akarnya. Ngerti sampean? Kamu bodoh tentang sejarah, Jul. Saya masih ada di sini. Emang penjajah bawa agama? Kami itu pengikut Kristus, bukan agama kami. Karena pengikut itu sama dengan agama, jadi agama namanya. Kamu goblok, kamu nggak ketulungan ya, Jul. Saya masih di sini, ya. Saya melihat kamu bicara, mendengar kamu bicara, menjijikan kamu, Jul. Kamu Begini pikiran kotor, Saudara Victor. Agama itu artinya ajaran, jalan hidup. Ya, sesuatu sistem yang mengatur manusia agar tidak kacau, itulah agama. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Kalau pipi kirimu ditampar, kasih yang kanan. Itu adalah ajaran. Dan ajaran inilah yang disebut sebagai agama. Gak usah malu kamu mengakui itu. Itulah fakta yang ada. Ya, kamu belajar lagi yang banyak. Agama itu adalah konsep di dalam keyakinan terhadap Tuhan. Dan Kristen itu adalah konsep tatanan di dalam bertuhan. Berarti agama. Ya, saya maklum. Anda ingkar terhadap Kristen. Kenapa? Karena yang mengajarkan Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Saya maklum. Kenapa? Karena penamaan Kristen itu bukan teruntuk kepada pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus di Antioquia. Saya paham itu. Saya ngerti. Karena kenapa? Di dalam kitabnya Bani Israel tidak ada penyebutan Kristen, yang ada Islam. Shalom alaihim. Tidak ada Kristen, tidak ada. Saya paham itu, saya maklum. Ya, sehingga Anda ingkar. Jadi kalau Anda mengatakan sejarah, wah, jangan ngajarin saya. Ajaran 2000 tahun, 300 tahun, 3000 tahun yang lalu pun kalau ada di sini, pasti saya akan telaah. Apalagi kalau cuma sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bagaimana kemudian kerajaan-kerajaan Islam menyatu, mengusir penjajah-penjajah yang Kristen. Gitu, Victor. Belajar lagi, ya. Jangan malu-maluin. Loh, yang saya katakan itu mereka tidak mengatasnamakan agama. Ya terserah mereka mau agama apa, agama Kristen, mau Buddha, mau Islam. Tetapi mereka melakukan penjajahan itu bukan atas nama agama. Kamu pola pikirnya lambat. Maaf. Tadi sudah jelas saya katakan, mereka tidak mengatasnamakan agama. Tetapi, kalau teroris yang membom Islam itu, jelas itu mengatasnamakan agama. Ini suruhan Allah, kata mereka. Allahnya siapa? Ada dalam Islam. Sehingga mereka teriak Allahu Akbar, gedebum, bom bunuh diri. Jadilah. Cuma Islam yang mengajarkan seperti itu. Belum pernah saya mendengarkan ada perang Islam, ya. Belum. Tapi yang dikatakan perang salib ada. Belum pernah saya mendengarkan lambang masjid itu bulan sabit. Saya belum pernah mendengarkan ada perang bulan sabit. Tapi perang salib ada. Jadi Anda belajar lagi, ya. Belum pernah ada yang ngebom, setelahnya itu mengajarkan Islam kemudian. Setelah mengebom, mereka lantas kemudian menjadi kiai, menjadi ulama, mengajarkan tentang kebenaran ngebom itu. Gak ada. Tapi, kalau yang dikatakan menjajah, setelah menjajah dan sebelum menjajah, mereka mendirikan rumah ibadat. Setelah menjajah, mereka masuk ke rumah ibadat mereka, memuji. Nah, apakah ada dalil pendukungnya di dalam kitabnya? Oh jelas. Semua yang tidak suka aku menjadi rajanya,
Bawalah di hadapanku, bunuhlah mereka. Itu ada. Ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, dihukum. Itu ada di dalam kitabmu. Jangan kau biarkan ya, seorang pun yang bernapas. Tumpaslah semuanya. Jangan kau biarkan sedikit pun yang bernapas di dalamnya. Semua yang bernapas harus dibunuh. Ya, jadi kalau Anda itu ingin belajar, belajarlah dengan baik. Anda menikmati hidup damai di dalam lingkungan yang mayoritas Islam. Anda hidup dengan tentram di sini. Itu membuktikan bahwa ketika umat Islam itu mayoritas, akan menjadi damai sejahtera bagi umat lain. Tapi coba bayangkan kalau kalian yang mayoritas. Minoritas aja belagu. Gimana mayoritas? Ya, belajar lagi. Dan ternyata jelas ya Jul, di sini kelihatan kapasitasmu bagaimana. Aduh, kamu lupa yang dimana perang Uhud, perang Badar itu mengatasnamakan agama. Kamu tertawa di atas kebodohanmu. Tidak memungkiri di dalam ajaran agama Islam itu ada perang. Memang. Karena pembawanya adalah nabi yang sama seperti Musa. Memang betul. Yang saya tanggapin itu adalah kemunafikanmu yang mengatakan Islam itu agama teroris. Di dalam ajaran agama Islam itu komplit. Diajarkan sistem peperangan itu seperti apa. Aturan perang dalam Islam itu diajarkan. Tidak boleh membunuh bayi, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh tawanan, tidak boleh membunuh lawan yang sudah menyerah. Bahkan lawan yang sudah menyerah harus diantar sampai ke tempat yang aman. Tapi kalau di dalam kitabmu, semua orang harus dibunuh yang tidak menyetujui Yesus menjadi rajanya. Dalam kitab Lukas itu ada. Bahwa mereka semua yang menjadi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah di hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Itu untung saja ya, cepat-cepat dia itu diangkat ke langit. Kalau tidak dan banyak pengikutnya, bahaya. Bahaya. Kalau perang Uhud, perang Badar dan seterusnya, ya itu karena Islam diserang, karena Islam dijajah. Wajib kami membentengi diri. Nah, yang terjadi di negara ini, orang yang ada menjadi pribumi mana yang datang mengganggu Belanda, datang mengganggu Portugis, ya, yang kemudian menyebabkan mereka yang adalah beragama Kristen datang mengobok-obok negara ini, Nusantara ini, kan tidak ada. Mereka sendirian datang ke sini merampok dan seterusnya, ya. Lalu kemudian perang salib. Itu apa? Coba kamu belajar, coba. Bagaimana asal mula perang salib itu? Supaya kamu belajar. Atau kalau kamu terlalu malu untuk membahas itu, bahas aja deh. Dari mana moyangmu sekarang bisa beragama Kristen? Dari mana kamu menganut ajaran Kristen asal mulanya? Itu aja dulu. Apakah ajaran Kristen itu diajarkan di Nusantara dengan cara-cara damai? Atau melalui penjajahan, peperangan, pembunuhan, perampokan, rempah-rempah dan seterusnya. Merampok dan diboncengi dengan misi kristenisasi. Ya, jadi hal ini tidak perlulah diperluas, diperbanyak ya, karena akan melukai hati kamu terlalu dalam. Biar bagaimanapun kita adalah saudara. Ya, kita sebangsa dan setanah air. Meski kerjaanmu hanya menikam terus dari belakang. Tugas kita sekarang adalah menyampaikan ajaran kita dengan cara yang baik, mengajarkan kebenaran menurut kebenaran yang ada dalam agama kita. Jadi debat itu wajar terjadi. Kami pun diperintahkan untuk mendebat dengan ahli kitab. Tapi sekarang sudah tidak ada ahli kitab, yang ada cuma Kristen. Karena ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi. Kita boleh berdebat dengan cara yang baik menurut Islam. Itu panduan di dalam berdebat di agama kami. Ya, berdebatlah dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Itu kata Al-Quran. Jadi kami boleh berdebat dengan kalian. Kami mengajarkan kebenaran, Anda silakan ajarkan pembenaran. Karena pasti pembenaran.
Kenapa saya katakan pasti pembenaran? Karena apa coba yang ingin Anda ajarkan kepada kami di sini? Yang asalnya berasal dari pengajaran Yesus. Nggak ada. Anda mengajarkan menyembah Yesus, itu bukan ajaran Yesus. Apalagi, Anda mengajarkan makan babi, itu bukan ajaran Yesus. Anda mengajarkan ibadah minggu, bukan ajaran Yesus. Anda mengajarkan beriman kepada kitab Anda, itu bukan kitab yang diajarkan oleh Yesus. Jadi apa yang bisa Anda jadikan sebagai pembenaran? Paparan sebagai kebenaran? Nggak ada, kecuali pembenaran. Ya, jadi saya minta Anda belajar lagi.